Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Ya. Wan an, tisiung, ciememan, ni hao, ciayo. Ya. Panatan paling suka ciayo ya. Kita harus semangat melayani Tuhan ya. Walaupun di tengah-tengah pandemik yang mungkin secara psikologis kita itu terbatas, tetapi secara spirit tidak terbatas sama sekali. Kita tetap bisa melayani Tuhan, kita tetap bisa beribadah kepada Allah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini kita akan sama-sama memikirkan sebuah tema, sebuah undangan. Ya, sebuah undangan. Saudara, mari kita sama-sama membacakan akan sebuah dua perikop ya. Yang pertama terambil dari Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9 sampai 13 dan juga Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Di layar sudah ada, saya juga akan membacakan untuk saudara sekalian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka bangkitlah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, diundang makan ini ya, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara perhatikan di situ dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus. Ayat yang Lukas pasal 9 ya. Ya. Lukas pasal 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Saudara, mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah sumber kebenaran. Firman-Mu lah yang mengubah akan hati setiap manusia. Firman-Mu lah yang membawa kami kepada kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami sama sekali tidak mengerti. Sama sekali tidak tahu kepada siapa dan kepada apa yang harus kami percayai dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapa dalam surga, biar kiranya firman-Mu kembali berkata-kata, berbisik dalam hati dan jiwa kami. Sehingga apa yang kami dengar bukan sekedar perkataan manusia, tetapi Engkau sendiri yang berkata-kata. Oleh karena itu Bapa dalam surga, berkatilah, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan iman bagi setiap kami. Berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebuah undangan, saudara. Saudara, saya percaya sekali kita pernah mengirim undangan kepada seseorang atau juga menerima undangan dari seseorang. Ya, saya yakin kita pernah. Ya, walaupun secara fisik sebelum pandemik pakai kertas begitu ya, biasa kita terima. Atau mungkin sekarang sudah pandemik lewat WA. Saya yakin kita semua pernah mengirim dan menerima undangan. Mungkin dari teman, dari saudara, dari rekan bisnis, dari semualah ya.
Dan undangan itu sendiri juga bermacam-macam. Undangan untuk makan, undangan untuk rapat, undangan untuk arisan, dan lain-lain sebagainya. Pernikahan juga. Dan saya berasumsi bahwa kalau kita mengirim undangan kepada seseorang atau menerima undangan itu, saudara, pasti kita kenal orang tersebut. Atau paling tidak kita pernah kenal, dikenalin dengan orang tersebut. Maka kita kasih undangan atau kita menerima undangan dari orang tersebut, saudara. Jadi undangan itu sebenarnya bersifat sangat pribadi sekali. Undangan itu bersifat sangat khusus sekali. Undangan mengartikan bahwa kita adalah pribadi yang spesial. Ya, jadi kalau saya terima undangan, wah, dia ingat saya, begitu kan ya. Dia mengajak saya makan, wah, puji syukur kepada Tuhan. Ya, dia mengundang saya untuk ngopi, ya, saya sangat suka kopi, ya. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan, ya. Dia undang saya untuk rapat, untuk mempersiapkan perayaan Natal, misalnya seperti itu. Wah, saya bersyukur. Saya ada di dalam satu pertemuan yang sangat-sangat kita persiapkan dengan baik. Saya merasa spesial sekali. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, secara khusus untuk Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai 13. Ini undangan Yesus kepada Matius. Dengan nama lainnya Lewi. Saudara, ada beberapa hal yang mungkin tidak lazim dilakukan oleh pribadi Yesus kepada Lewi atau Matius. Kita sama-sama pikirkan ya. Kita bertanya-tanya, saudara, siapa sebenarnya Lewi ini? Ya. Sangat familiar bagi kita bahwa Lewi ini kerjaannya apa dan siapa dia, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Saudara, kita tahu bahwa dari namanya, kita ngerti orang ini siapa sebenarnya. Dari bangsa mana. Ya, pekerjaannya sesungguhnya itu apa. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus diberi nama oleh malaikat Yesus. Jelas tuh ya. Engkau harus memberikan nama kepada dia Yesus. Yang artinya dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Jadi nama itu menjadi satu hal yang kuat sekali. Nah kalau Lewi bagaimana, saudara? Matius bagaimana? Saudara yang kasih Tuhan, kita mengetahui Lewi adalah suku dari bangsa Israel yang dikhususkan oleh Allah untuk mengurus semua segala aturan rumah Tuhan, bait Allah. Dan secara khusus dia juga tahu dan paham apa sebenarnya hal-hal yang rohani itu yang dia harus lakukan. Ini Lewi, saudara. Jadi dari namanya kita bisa menebak sebenarnya orang ini harusnya pekerjaannya apa. Dia harus ada di mana. Dia apa yang harus dia lakukan. Udah jelas. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Lewi, dengan Matius ini, saudara. Di rumah cukai. Di rumah pajak, saudara. Sedang apa dia? Sedang memeras bangsanya sendiri. Dia bekerja kepada penjajah. Saya tidak tahu, saudara, mengapa dia sampai ke dalam posisi seperti itu. Ya. Mungkin dari namanya ini orang tuanya, bahkan mungkin kakeknya mengharapkan cucu saya ini bisa bekerja di bait Allah yang sesungguhnya. Bisa mempelajari Taurat. Bisa tahu hal-hal yang rohani. Tetapi kenyataannya Matius atau Lewi ini ada di rumah cukai. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sangat jauh dari apa yang kita ketahui tentang arti namanya. Dia pemungut cukai, dia bekerja untuk penjajah dan sangat rakus
terhadap kekayaan yang tidak halal. Dan tidak segan-segan memeras bangsanya sendiri, saudara. Dan kita tahu bagaimana kondisi sosial dia selanjutnya. Pasti dia akan sangat-sangat dicibir. Muak melihat mukanya. Engkau menghina akan bangsamu. Engkau menghina akan keyahudianmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia rela melepaskan semuanya itu demi satu posisi. Dia ada di rumah cukai. Ini gambaran yang sangat-sangat tragis sekali dengan yang bernama Lewi, Matius ini, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin bertahun-tahun dia bekerja dengan musuh bangsanya. Mungkin dari tahun-tahun pertama dia tidak peduli. Dia tidak mau tahu apa yang dikatakan orang sebangsanya. Dia sengaja untuk tetap menikmati pekerjaannya. Mungkin karena dia begitu pandai dalam urusan pajak dan menguntungkan bangsa Romawi, maka dia terus dipakai oleh penjajah. Jadi soal uang itu sangat-sangat banyak sekali dia miliki, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tibalah sekali waktu, mungkin di dalam perenungannya, mungkin di dalam hal-hal yang mungkin dia sering merenungkan. Sebenarnya pekerjaan saya ini bagaimana ya? Terlintas mungkin di lubuk hatinya yang paling dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Justru semakin dia menikmati pekerjaan, semakin terpuruk dia di dalam kejahatan dosa yang besar. Mungkin dia pernah sadar mau berbalik kepada bangsanya. Mungkin dia sempat berpikir mau kembali sebagai umat pilihan Allah. Mungkin dia rindu membaca kitab-kitab Taurat yang selama ini dia abaikan. Dia rindu, saudara. Tetapi kesempatan demi kesempatan tidak selalu muncul. Tidak selalu pas dengan perasaannya. Dengan jiwanya, dengan pikirannya. Nggak selalu pas. Sehingga pada suatu hari yang cerah, ada seorang yang sederhana datang melintasi di depan kantornya, saudara. Dia seorang yang sangat-sangat dihormati di dalam masyarakat. Karena dia dipanggil rabi, guru. Dan tidak mudah bagi seseorang untuk disapa sebagai rabi atau guru, saudara. Pada saat itu. Tidak mudah. Paling tidak dia harus ada pengikut. Dan harus pernah belajar mengajar Taurat di depan banyak orang. Matius sedang mengingat dia yang sedang naik daun ini di masyarakat. Siapa dia? Kalau seandainya hari ini dia datang melintas. Hari ini dia datang menyapa saya. Hari ini dia menerima saya sebagai muridnya, mengundang saya. Kalau saja ada kesempatan saya banyak waktu untuk mendengarkan dia, saya mau jadi muridnya. Mungkin ini pernah, saudara. Terlintas di dalam pikiran, di dalam hatinya. Kalau saja saya bisa, dan banyak mungkin waktu saya bisa bersama dengan dia. Saya mau kembali di dalam panggilan saya yang semula. Saya adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi tuh, menjadi murid seorang rabi juga menjadi hal yang sangat-sangat sulit. Menjadi murid seorang rabi juga tidak mudah. Banyak proses yang harus dilakukan saat itu. Banyak tes mungkin yang menentukan apakah seseorang ini layak menjadi murid seorang nabi. Ya. Mungkin kalau dalam istilah sekarang itu rankingnya mesti IPK-nya mesti 4 kali begitu. Wah, ini nih. Ya, cocok jadi murid saya. Ini nih, orangnya pinter banget.
ini cocok buat murid saya. Jadi kalau gagal dalam satu proses tidak diterima, saudara. Sorry aja, ya. Karena kenapa, saudara? Karena kualitas murid itu menentukan kualitas gurunya juga. Jadi kalau seandainya dia menerima orang-orang yang di bawah proses-proses tersebut, saudara, IPK-nya itu di bawah 3 atau mungkin di bawah 2. Sorry aja ya. Masih banyak yang lain yang menunggu saya untuk menjadi muridnya. Sorry, kamu saya tidak terima. Kira-kira seperti itu, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka kalau prasyarat seperti ini, maka sangat mungkinlah mereka adalah calon-calon yang harus datang kepada gurunya. Betul ya? Mereka sendiri yang harus datang. Mereka sendiri yang harus membuka diri mungkin. Dengan segala prestasi-prestasi akademisnya. Dengan segala hal yang mungkin menjadi wah di mata gurunya, saudara. Wah, ini ya calon murid saya yang baik. Saya akan terima dia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, cara Yesus berbeda dari guru-guru yang lain. Dia tidak menunggu Matius datang kepadanya. Tapi Tuhan Yesus datang kepada dia. Ini nggak lazim. Secara pribadi mungkin Tuhan Yesus mempertaruhkan reputasinya sebagai seorang guru. Sebagai seorang rabi. Kalau saya menemukan dia adalah pemungut cukai, dia orang berdosa. Bagaimana saya? Saya akan dicap juga menjadi orang yang berdosa. Dan itu terjadi kan. Bagaimana mungkin guru kamu berkumpul dengan orang-orang berdosa ini loh? Bagaimana mungkin? Dia seorang guru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu hal yang berbeda. Undangan Tuhan Yesus adalah undangan yang terbuka bagi semua orang. Bukan mereka yang dikatakan hebat. Sama sekali berbeda. Undangan Tuhan Yesus adalah undangan yang terbuka. Kepada siapa saja yang kamu mau menjadi muridku, silakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam hal inilah kita melihat tadi dikatakan di dalam Matius bahwa bukan saja teman-teman pemungut cukainya yang dia undang, saudara. Banyak sekali orang-orang dikatakan orang-orang berdosa. Ya, kita bisa tafsirkan sendiri, saudara ya. Orang-orang berdosa itu orang-orang yang seperti apa? Mungkin di situ ada preman, mungkin di situ ada pelacur, mungkin di situ ada orang-orang yang dalam tanda petik penjual narkoba. Ada semua di situ, saudara. Dan Tuhan Yesus ada di sana juga. Secara terbuka Tuhan Yesus itu siap untuk diserang. Siap untuk dikuliti. Tapi jawaban Tuhan Yesus jelas, saudara. Aku memanggil bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini mungkin bagi kita adalah orang-orang yang layak jadi murid Yesus. Kita adalah orang-orang yang pantas jadi murid Yesus. Yesus, engkau bangga seharusnya punya murid seperti aku. Mungkin kira-kira seperti itu, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berani mengatakan seperti itu tandanya kita tidak tahu diri, saudara. Tidak mengenal diri kita ini. Lubuk di dalam hati pikiran kita. Kita tidak tahu siapa kita sebenarnya. Berbeda dengan Matius, dengan Lewi, saudara. Dia tahu persis dirinya adalah dirinya yang begitu najis, yang begitu berdosa. Ada satu kesempatan dia merindu untuk kembali kepada satu pengakuannya sebagai umat pilihan Allah. Tapi belum ada kesempatan. Karena semua orang mencibir dia. Semua orang
Tidak mau berteman dengan dia. Hanya Yesus yang mau datang, saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Undangan dari Tuhan Yesus. Sekali lagi adalah undangan yang terbuka. Tidak peduli status kamu seperti apa. Tidak peduli kamu mantan copet, mantan narkoba. Dan segala macam yang kamu lakukan. Tidak peduli. Tuhan Yesus mau menyapa, memanggil kita semua. Mari, ikutlah aku. Saudara yang kasih Tuhan, apakah ini menjadi satu undangan terbuka juga bagi saudara dan saya? Siapa kita di hadapan Allah? Mempertahankan bahwa saya layak untuk melayani Tuhan. Mempertahankan bahwa saya layak untuk berkhotbah. Mempertahankan bahwa saya layak, bla bla bla. Sangat berbeda sekali dengan Matius, saudara. Dan bersyukur kepada Tuhan. Dia menulis Injilnya yang pertama. Menjadi berkat banyak orang, saudara. Saya sedang mempelajari ya Injil Matius ini bersama dosen saya. Luar biasa, saudara. Begitu telitinya Matius menulis. Saya kadang-kadang terkagum-kagum, saudara, dengan orang-orang seperti ini, saudara. Bukan hanya dalam segi bagaimana dia itu secara sastra, tetapi dia pikirkan secara kronologis yang begitu luar biasa, saudara. Sehingga boleh dikatakan kita itu nggak ada waktu untuk bisa menyerang akan segala yang ditulisnya, saudara. Ini semua benar, alurnya pas, konteksnya pas, luar biasa, saudara. Seorang yang berdosa diubahkan hatinya. Seorang yang najis di dalam masyarakat diubahkan hatinya. Menjadi kemuliaan bagi kerajaan sorga. Siapa dia? Lewi. Dia menerima undangan yang terbuka. Dia masuk di dalam kerajaan Allah. Dia berkarya bagi Allah yang memanggil dia. Luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup, kita pernah mungkin melihat sebuah iklan, sebuah apa ya, boleh dikatakan kayak semacam promosi begitu ya. Mungkin tulisannya nggak terlalu persis. Saudara. Semua orang bisa mendapatkan rumah murah. Wow, gimana saudara kalau lihat apa ya iklan seperti itu? Semua orang bisa mendapatkan rumah murah. Ya, saudara pikir sendiri. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Senang? Oh iya ya, saya lagi butuh rumah benar nih. Ini setiap orang, semua orang bisa mendapatkan rumah. Ah, ini dia. Saya mau datang. Tapi salah, saudara. Ya, di ujung dari murahnya itu ada tanda bintang. Ya, di ujung dan tanda murahnya ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu biasanya kita tahu ya. Ada footnote-nya di bawah, saudara. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, betul kan ya? Ya. Wah, begitu luar biasanya slogan ini bawahnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, kalau kamu nggak memenuhi syarat, ya nggak dapat rumah murah. Saudara sering kasih Tuhan, sekali waktu saya, ya ini juga saya dapatkan dari kuliah dengan dosen saya, saudara. Dia mengatakan ada sebuah gereja, ya saya nggak sebut gerejanya dan siapa pendirinya, saudara ya. Gerejanya itu katanya church for unchurched. Ya, singkatnya begini, saudara. Jadi orang-orang ini yang ada di gereja tersebut adalah orang-orang yang terbuang di masyarakatnya, di gerejanya. Mungkin dia pernah jadi mantan narkoba, begitu bertobat dia mau balik ke gereja. Kamu mantan narkoba ya? Oh, maksudnya ya, kamu pikir sendiri bagaimana? Akhirnya keluar. Oh, kamu nih ya. Saya tahu kamu punya simpenan nih ya.
Wah, kecewa. Akhirnya dikumpulkan. So, yang menarik bagi saya adalah begitu dosen saya mengatakan unchurched, bagi saya secara pribadi, saudara, ya, saya sekali lagi minta maaf kepada dosen saya. Bu, saya minta maaf, saya bilang, saya enggak terlalu nyaman dengan kalimat unchurched, saya bilang. Ya mungkin itu di luar sana begitu, boleh dikatakan, ya adalah istilah seperti itu. Bagi saya agak terganggu. Kenapa Pak Nathan? Saya jelasin, saudara. Tuhan Yesus menerima semua orang berdosa. Nggak peduli kamu siapa. Bahkan dia membiarkan kakinya diurapi oleh perempuan yang berdosa. Dan dia tahu persis siapa perempuan itu sebenarnya. Dia biarkan, saya bilang. Dia menerima pelayanan. Lalu kenapa ada unchurched? Bagi saya cuma satu. Church. Itu saja. Ya silakan kalau ada orang-orang yang punya kerinduan seperti itu. Tapi bagi saya, jangan sekali-sekali mengumpulkan orang itu dengan mental unchurched. Masalahnya kenapa, saudara? Masalahnya apakah di unchurched itu tidak ada masalah lagi? Tidak memungkinkan dia akan keluar lagi. Tidak memungkinkan dia akan mencari gereja lagi. Pasti kan ada. Dan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan kalau begitu? Kalau ada church dan unchurched. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yesus mengundang, menerima orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang menganggap dirinya benar. Yang menganggap dirinya lebih rohani, lebih layak. Tidak. Justru Tuhan Yesus mengundang mereka yang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, apakah ini menjadi undangan bagi kita juga kalau begitu? Bagi saudara dan saya. Biar kiranya sebuah undangan ini menjadi sebuah panggilan dari Allah sendiri. Untuk kita meresponi. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai manusia, mari datanglah. Mari datanglah. Ini sapaan dari Sang Juru Selamat, saudara. Ini adalah undangan untuk saudara dan saya. Dan undangan ini adalah undangan terbuka. Sehingga semua orang boleh datang kepadanya. Tanpa kecuali. Statusmu apa? Dia mau merubah hidupmu. Dia mau membuat engkau menjadi kemuliaan bagi kerajaan. Asalkan kita mau rela datang. Seperti Matius. Menanggalkan semuanya. Menanggalkan yang selama ini dia nikmati. Menanggalkan semua yang mendapatkan keuntungan buat dirinya. Dia tinggalkan semuanya itu. Dia ikut Yesus. Sang Juru Selamat. Dan begitu dia melangkah. Tidak pernah satu kali pun dia kembali. Injilnya menjadi berkat. Bagi manusia. Bagi dunia. Saudara, mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Musa Felix memainkan kita dengan lembut. Pujian, lemah lembut. Tuhan Yesus memanggil.